Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Cahyana Sution sebagai pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul penerapan Tai Chi Mon atau training, coaching, dan monitoring dalam pendampingan kepala sekolah untuk mewujudkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui pembelajaran mendalam. Selamat menyaksikan. Pada tahap awal melakukan sosialisasi, kemudian dianalisis dan dipetakan melalui jabar beraksi. Kemudian bersama kepala sekolah, pastikan program GKAIH itu sudah tercover atau belum untuk melakukan pendampingan berikutnya. Meskipun metode training, mentoring, dan coaching dan evaluasi dianggap efektif pelaksanaannya, namun di lapangan tidak terlepas dari situasi dan tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan strategi pendampingan tersebut diantaranya adalah komitmen kepala sekolah agar mereka mampu memimpin perubahan tersebut, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, beragam kemampuan kepala sekolah. Maka perlu penyamaan persepsi kepala sekolah terkait programnya. Tantangan yang ketiga adalah keterbatasan waktu atau manajemen waktu dan jumlah sekolah binaan. Yang keempat adalah defensif akan perubahan, di mana kadang kepala sekolah tidak mau mengubah mindset tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Dari hasil analisis situasi dan tantangan, maka aksi yang akan dilakukan adalah dengan penerapan training, mentoring, dan coaching dengan menanam nilai, menuai harmoni dalam strategi pendampingan pengawas sekolah dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Training dilakukan untuk memberikan pemahaman konseptual kepada kepala sekolah, meningkatkan kapasitas kepala sekolah, menumbuhkan kesadaran reflektif, membangun komitmen bersama, serta menyediakan ruang kolaborasi dan diskusi. Sedangkan coaching dilakukan sebagai tindak lanjut dari training. Coaching dilakukan untuk mengkonfirmasi, menggali kembali temuan-temuan yang terjadi dari hasil training. Sedangkan metode berikutnya adalah mentoring, di mana ini dilakukan untuk memberikan bimbingan langsung kepada kepala sekolah dalam menerapkan hasil pelatihan dan coaching. Kemudian membantu kepala sekolah mengatasi kendala teknis dan non-teknis dalam proses implementasi, memfasilitasi proses kolaborasi pendampingan berkelanjutan, serta bagaimana menguatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah. Langkah berikutnya adalah refleksi dan umpan balik. Melalui proses pendampingan berbasis training, mentoring, dan coaching, pengawas sekolah merefleksikan bahwa perubahan di satuan pendidikan tidak dapat terjadi hanya melalui instruksi, tetapi melalui pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran dan nilai. Refleksi dan umpan balik bisa dilakukan dengan daring dan luring. Berikut saya sajikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui pembelajaran mendalam, di mana tujuan utama dari penerapan training, mentoring, dan coaching dengan menanam nilai, menuai harmoni dalam strategi pendampingan pengawas sekolah dalam menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di satuan pendidikan tercapai dengan baik, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya bukan hanya di sekolah, melainkan di lingkungan keluarga,
dan lingkungan masyarakat. Di bawah pimpinan para kepala sekolah yang hebat, generasi berilmu dan berkarakter akan terwujud. Dengan mampu memanfaatkan digital, mereka sudah muncul atau tumbuh keberanian, kepercayaan diri dalam membersamai guru-guru dan kepala sekolah. Hanya saja mereka perlu pendampingan secara intens agar mereka lebih berkembang lagi dalam pemanfaatan digital terkait dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui pembelajaran mendalam. Dan alhamdulillah mereka sangat antusias dan asik ketika mencoba untuk menampilkan hasil karya sendiri menggunakan PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margus Susilo, Kepala SD Negeri Tunggilis. Jadi dulu itu pembelajaran mendalam atau deep learning itu belum berjalan secara optimal di sekolah kami. Namun dengan bimbingan dari pengawas serta arahan beliau, alhamdulillah untuk saat ini guru-guru itu di sekolah sudah mampu merancang dan menyusun pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik serta kontekstual. Nah, hal itu menjadi bukti bahwa pendampingan yang instan serta berkelanjutan itu mampu menumbuhkan budaya pembelajaran yang mendalam di suatu sekolah. Oleh karena itu, biarkan saya mengucapkan terima kasih kepada pengawas kami, Bapak Dede Cahya Nasution, karena dengan dedikasi beliau, alhamdulillah di sekolah kami itu berangsur-angsur menuju ke perubahan yang lebih positif. Mungkin seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Kuswoyo, guru matematika di SMP Negeri 1 Atap 1 Kalipucang. Di sini saya akan memberikan testimoni untuk Pak Dede, pengawas SMP SD di Kecamatan Kalipucang. Pak Dede di sini luar biasa dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari sosialisasi, kemudian IHT. Nah, untuk gemar belajar, Pak Dede melaksanakan IHT, yaitu pembelajaran mendalam, di mana siswa-siswa itu diberikan lingkungan pembelajaran yang berbasis IT maupun kearifan lokal. Di sini siswa menjadi merasa senang dengan melaksanakan pembelajaran mendalam, jadi cinta kepada matematika. Dan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, anak-anak Satap menjadi lebih semangat belajarnya. Itu saja, Pak Dede pokoknya luar biasa. Inovasinya mantul. Demikianlah praktik baik yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.